Bapak proklamator kita pernah bilang kalau kemerdekaan itu cuma salah satu syarat untuk kita bisa benar-benar makmur dan bahagia. Sekarang rasanya masih banyak yang bisa kita perjuangin untuk ngebantu ngewujudin hal ini. Dan sadar nggak sadar, mungkin jawabannya udah disebutin sama proklamator kita satunya. 1 dari 4 orang Indonesia adalah pemuda. Bayangin kalau jutaan anak muda sama-sama bergerak, berkarya, bikin solusi, dan saling bantu. Sekarang saatnya kita jadi generasi yang bikin sejarah baru, bukan cuma jadi penonton perubahan, tapi jadi penggeraknya. Jalan kita mungkin gak akan selalu mulus, tapi tiap kali ragu, ingat, kita pernah bangkit dari masa-masa sulit. Mungkin tiap tantangan yang kita hadapi adalah kesempatan buat ngelakuin perubahan. Dan yang bikin makin optimis. Sekarang, di berbagai wilayah Indonesia, anak-anak muda terus bergerak maju. Mereka bantu naikin pelayanan kesehatan, ningkatin akses pendidikan, memperjuangkan lingkungan, membangun jiwa kewirausahaan yang berdampak sosial, sampai berinovasi di bidang teknologi. Nah, di sini ada 5 sosok pemuda yang berkontribusi dan berdampak, yang diberikan apresiasi dari Astra melalui 1 Indonesia Awards pada tahun 2024 lalu. Bentuk apresiasi dari Astra yang diberikan kepada anak bangsa yang senantiasa memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita bisa lihat langsung semangat para pemuda yang punya kontribusi buat masa depan bangsa. Mereka adalah bukti nyata kalau perubahan bisa dimulai dari mana aja. Ayo kita ikutin kisah mereka dan lihat gimana aksi-aksi ini jadi titik terang buat masa depan Indonesia. Bagi penerima apresiasi 1 Indonesia Awards tahun 2024 di bidang kesehatan, Kak Ayu Fauziah Adimah, edukasi gizi bukan cuma soal berbagi informasi lewat internet. Ia percaya, pengetahuan gizi juga harus hadir langsung, terutama untuk mereka yang paling membutuhkan. Itulah kenapa ia aktif dalam kegiatan lapangan yang dilakukan Pojok Gizi. Kita juga memiliki kegiatan offline, diantaranya seperti bantuan untuk makanan tambahan lansia di sekitar sini, di sekitar base-nya Gizipedia ini. Gak cuma itu, mereka juga rutin membagikan makanan di posyandu untuk balita. Untuk mastiin kegiatan-kegiatan ini terus berjalan, Kak Ayu dan tim juga mengembangkan produk-produk edukatif yang bisa mendukung pendanaan secara mandiri. Alhamdulillah kami memiliki produk untuk mendukung menambah dana kami. Produk-produknya antara lain Nutrition Flashcard, Papan Gizi, Pita Lila, dan Cakram IMT. Lewat langkah-langkah ini, Kak Ayu bantu ngebuktiin kalau perubahan bisa dimulai dari hal-hal kecil, dari lingkungan sekitar, dan dari semangat buat berbagi yang dijalanin secara konsisten. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Kalau mau maju, anak-anak juga harus maju. Dan semua dimulai dari keluarga. Tempat pertama anak-anak belajar tentang rasa aman, kasih sayang, dan gimana cara ngelindungin diri. Tapi di tengah upaya ngebangun masa depan yang cerah, masih banyak anak-anak yang belum punya pemahaman dan dukungan yang cukup buat menjaga diri mereka dari situasi yang rentan. Penerima apresiasi 1 Indonesia Awards tahun 2024 di bidang pendidikan, Kak Hana Maulida fokus buat nyelesain masalah ini. Di 2023 terdapat 18.000 kasus kekerasan pada anak, di mana 11.000 diantaranya atau 60% diantaranya adalah kekerasan seksual. Kekerasan yang dialami anak-anak berpotensi mempengaruhi prestasi sekolah mereka, yang nantinya bisa mempengaruhi kesempatan mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Saya berpikir waktu itu di titik itu, setelah kita kesel, setelah kita marah, lalu apa? Habis itu kita menjalani hari-hari aja seperti biasa gitu ya, rutinitas, sedangkan anak-anak kita di luar sana tumbuh dan berkembang tanpa ada yang memberitahu mereka bagaimana sih cara melindungi diri dari kekerasan seksual. Dari keresahan ini, Kak Hana bersama beberapa temannya menggagas gerakan Kakak Aman. Semangatnya adalah kita nggak bisa hanya mengandalkan pihak-pihak tertentu aja. Karena Kakak Aman ini pengen jadi gerakan, siapa aja bisa menjadi kakak yang baik untuk anak-anak dan ngajarin mereka cara melindungi diri dari kekerasan seksual. Namun di awal, jalannya nggak semulus sekarang. Sejak pertama kali kita bergerak, kita hampir nggak pernah datang ke sekolah, mengetok pintu gitu ya istilahnya untuk melakukan edukasi. Tapi justru yang terjadi malah di luar dugaan. Kebanyakan sekolah-sekolah itu yang mengundang kami. Jadi biasanya kami kan karena basis kami relawan ya, relawan-relawan kami itu banyak yang mahasiswa, banyak yang sudah pekerja juga, sudah bekerja. Kita hanya available di Sabtu dan Minggu nih.
tawaran atau undangan itu berdatangan terus gitu. Jadi tantangannya itu, kami hampir kewalahan sebenarnya ya setiap Sabtu dan Minggu itu memenuhi undangan, sedangkan kan relawan kami juga kondisinya berbeda-beda ya, nggak selalu tersedia. Tapi hikmahnya dari situ kita tahu bahwa sebenarnya masyarakat itu punya kepedulian yang tinggi. Ya, gerakan Kakak Aman emang cuma sebagai pemantik aja. Kita mengawali, kita memberitahu bagaimana caranya, apa yang perlu disampaikan. Yang sebenarnya menjalankan tugas sehari-hari mengingatkan anak adalah orang dewasa di sekitar anak. Untuk memutus rantai kemiskinan dan membangun masa depan yang lebih baik, kita perlu pastiin anak-anak Indonesia bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Dan pastinya, bahagia. Di Surabaya, penerima apresiasi 1 Indonesia Awards tahun 2024 di bidang lingkungan, Kak Kevin Gani ngeliat peluang besar dari satu fakta yang sering gak diperhatiin. Indonesia masih ngasilin sampah dalam jumlah besar, dan sebagian besarnya adalah sampah makanan. Tapi justru dari situ, ia ngeliat ada potensi perubahan. Bagaimana sisa makanan yang layak konsumsi bisa diselamatin dan dimanfaatin buat bantu sesama. Kita ngebuang sampah makanan segitu banyaknya, tapi di sisi lain masih ada 19,4 juta orang di Indonesia masih kelaparan. Masih ada yang tertidur dengan kondisi perut lapar. Ya, kemiskinan emang masih di depan mata kita. Tapi apa yang bisa kita lakuin sekarang? Kak Kevin gak cuma berhenti di pertanyaan. Dia langsung bergerak dengan bikin Garda Pangan, sebuah social enterprise dengan 2 visi besar. Ngurangin sampah makanan dan ningkatin kesetaraan akses pangan. Nah, yang kita lakukan di Garda Pangan, itu namanya food rescue. Itu kegiatan utamanya. Jadi kita menyelamatkan makanan-makanan berlebih yang punya potensi terbuang, tapi sebenarnya masih sangat layak untuk kita distribusikan ke warga yang membutuhkan. Kak Kevin ngeliat ini dari 3 sisi kerugian. Yang pertama dari sektor ekonomi, jelas ketika kita ngebuang sampah makanan, terdapat kerugian ekonomi di situ. Banyak resources yang ikut terbuang di situ. Dan kalau dari sisi lingkungan, ketika sampah makanan itu tertumpuk di TPA, mereka itu akan mengeluarkan gas. Nah, gas itu namanya gas metana. Nah, gas metana itu 23 kali lebih berbahaya daripada karbon dioksida. Dan sektor yang terakhir, ini yang sebenarnya paling ironi ya. Jadi, kita ngebuang sampah makanan segitu banyaknya, tapi di sisi lain masih ada 19,4 juta orang di Indonesia masih kelaparan. Masih ada yang tertidur dengan kondisi perut lapar. Jadi, waktu itu aku food rescue di Jalan Joyoboyo. Jadi di Jalan Joyoboyo itu dekat terminal, di pinggir kali ada rumah-rumah gubuk di situ. Ketika aku bagi roti, di situ ternyata ada satu gubuk yang tinggal nenek-nenek sendirian, sebatang kara. Ketika kita minta piringnya, dia tuh nggak punya piring. Jadi bahkan piring aja nggak punya gitu. Tapi Kak Kevin percaya perubahan itu butuh sistem yang berkelanjutan. Itu sebenarnya kuncinya regenerasi, Mas. Jadi dengan regenerasi itu value-value kita yang kita bangun di Garda Pangan itu bakal bisa sampai kapan tahu lah istilahnya. Dan itu tuh sudah kita terapkan. Kita dari 2017 dari foundernya yang dulu ngurusin Garda Pangannya, sekarang sudah di tangan saya. Dan ketika saya sudah waktunya nggak tahu kapan waktunya, itu kita regenerasi. Jadi kita regenerasi ke relawan-relawan, ke mitra-mitra yang punya value yang sama kita. Jadi ketika mitra-mitra yang punya value yang sama-sama kita, mereka akan lebih lama untuk bekerja sama-sama kita. Seperti itu. Jadi kuncinya regenerasi. Sementara di Timur Indonesia, penerima apresiasi 1 Indonesia Awards tahun 2024 di bidang kewirausahaan Kak Yuyun Ahdianti punya cerita berbeda. Sebagai warga Kelurahan Entobo, dia ngelihat kalau ada potensi besar di kampung halamannya yang belum banyak dikenal orang. Mayoritas warga di kampung halamannya adalah penenun, tapi nama Entobo belum dikenal sebagai kampung tenun. Penyebabnya adalah keterbatasan penenun dalam mengakses modal dan pemasaran. Kain tenun yang dihasilkan penenun asal Tobo ini masih didistribusikan ke pengepul luar di Kelurahan Tobo, sehingga berdampak pada harga jual kain tenun menjadi rendah. Di tahun 2015, Kak Yuyun mulai bergerak dengan ngediriin UKM Dina, usaha penjualan kain tenun khas Bima. Tapi tantangannya nggak gampang. Tantangannya itu lebih ke tantangan geografis ya.
di mana Kelurahan Tobo ini berada di ujung utara Kota Bima dan bukanlah tempat yang strategis. Dia mulai dengan cara sederhana, upload foto-foto kain tenun Bima milik orang tua dan keluarga terdekat di media sosial. Dan alhamdulillahnya, perlahan kain tenun Bima ini mulai dibanjiri pesanan. Kak Yuyun terus mulai ngelebarin usaha dengan ngasih modal ke tetangga sekitar dan ngebantu masarin hasil tenunan mereka. Dengan jaminan rasa aman terkait modal dan pemasaran inilah yang membuat para penenun itu tertarik untuk mempercayakan hasil tenunannya di UKM Bina. Dengan begini, para penenun bisa dapat harga yang lebih layak, dan Kelurahan Entopo mulai dikenal sebagai salah satu penghasil kain tenun tradisional Bima. Hasilnya keren banget. Dari awalnya saya membina sekitar 20 penenun, dan sekarang berkembang menjadi sekitar 200 penenun yang bergabung dan saya bina. Dan yang kemarin Pokbo tidak dikenal dengan hasil tenunannya, sekarang berdampak masyarakat menikmati hasilnya, yang buktinya sekarang wisatawan luar pun sudah mulai berdatangan ke Kampung Topo untuk melihat secara langsung proses dari membuat kain tenun sekaligus berbelanja. Ini artinya ratusan keluarga punya sumber pendapatan baru, belum lagi dampak dari wisatawan yang akan berdatangan. Di era yang apa-apa serba digital kayak sekarang, peluang buat ngebangun masa depan lewat teknologi kebuka lebar. Tapi justru di tengah derasnya inovasi global, muncul satu pertanyaan penting. Kenapa nggak kita sendiri yang bikin teknologinya? Dan pertanyaan itulah yang ngedorong penerima apresiasi 1 Indonesia Awards tahun 2024 di bidang teknologi, Kak Irfan Y. Pratama buat ngebangun Awanio, platform teknologi cloud enabler buatan Indonesia. Kami membangun Awanio itu karena melihat adanya kebutuhan mendesak bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, kementerian, lembaga, dan lain sebagainya untuk bisa menjaga atau memiliki kedaulatan data. Dengan teknologi lokal, biaya operasional perusahaan bisa lebih efisien, dan ibarat bola salju, efeknya bisa ngebantu ekonomi dalam negeri. Tapi ternyata bikin produk teknologi lokal nggak gampang. Jadi tantangan pertama adalah bagaimana kita meyakinkan dan membuat produk itu yang bisa menyaingi, gitu ya, menyaingi apa yang sudah ada di market, gitu ya. Karena yang pertama kita harus bikin pasti produknya bagus dan bisa digunakan oleh beberapa perusahaan, kementerian, dan lembaga. Dan yang kedua adalah kita harus mencari local talent yang bagus. Karena untuk bikin suatu produk ini itu nggak mudah, gitu ya. Butuh waktu yang cukup lama sampai akhirnya produk kita bisa mature dan go to market. Tapi Irfan dan timnya nggak nyerah. Mereka terus berinovasi dan ngebangun ekosistem bisnis yang lebih besar. Mereka punya 3 kunci buat tetap bertahan. Pertama, mengasah bakat pegawainya. Kita selalu memberikan knowledge yang cukup utuh untuk mereka agar mereka bisa keep learning dan tahu how to operate Awanio. Kedua, terus berinovasi. Kita di Awanio sendiri, karena memang ini perusahaannya itu basisnya adalah kita melakukan inovasi kan, atau research and development. Kita terus berinovasi terhadap produk atau fitur-fitur apa yang sekarang memang lagi digunakan, lagi dipakai banyak oleh customer. Ketiga, bangun ekosistem bisnis. Jadi Awanio itu sekarang nggak bergerak sendiri. Jadi kita the way how we deliver our product itu nggak direct langsung ke customer, tapi through Awanio ecosystem. Hasilnya, sekarang mereka udah punya ratusan partner dan distributor, yang artinya makin banyak lapangan kerja bakal tercipta. Bahkan mereka udah mulai ekspansi ke Eropa. Dampak ini kalau bisa itu bukan cuma buat Indonesia, tapi kita bikin bangga Indonesia dengan kita juga berkarya atau bisa punya prestasi di luar. Ini bukti kalau anak muda Indonesia bisa berkompetisi di level global dan bawa devisa masuk ke dalam negeri.
Dari Kak Ayu yang ngedorong akses gizi buat para balita dan lansia, Kak Hana yang fokus mastiin generasi penerus kita bisa tumbuh dengan baik lewat gerakan Kakak Aman, Kak Kevin yang pengen nyelesain masalah food waste dan kerawanan pangan lewat Garda Pangan, Kak Yuyun yang ngebangkitin ekonomi ratusan penenun dan bikin Entopo jadi destinasi wisata, sampai Kak Irfan yang bikin Awanio yang bukan cuma ningkatin kedaulatan digital dan teknologi, tapi juga nyiptain lapangan kerja. Mereka semua punya satu kesamaan, memilih untuk bergerak. Kita ini kan punya banyak masalah ya, gak cuma di negara kita, di dunia gitu. Isinya ya masalah-masalah gitu di keseharian. Kita sebagai anak muda, bare minimumnya tuh jangan jadi masalah. Coba pilih satu aja isu atau masalah yang bikin kita paling resah, yang bikin kita mungkin sampai gak bisa tidur gitu ya. Karena sesuatu yang besar pun pasti berawal dari yang kecil. Mereka semua para penerima Satu Indonesia Awards pada tahun 2024 lalu ngebuktiin kalau perubahan itu bisa dimulai dari mana aja. Hal yang terpenting adalah mulai dulu aja. Karena Indonesia butuh lebih banyak penggerak, dan mungkin penggerak berikutnya adalah kalian. Di bulan kemerdekaan ini, ayo rayakan semangat merdeka sambil terus melangkah untuk perubahan. Dan seperti biasa, terima kasih.